dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat,
Meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyatakan bahwa Yesus dahsyat. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh,
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah di ibadah online GBI Cinere Bellevue. Walaupun masih online, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan tetap ada dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Mari sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan boleh berikan sama kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang sujud menyembah-Mu Tuhan di ibadah minggu pada hari ini Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, berkatilah semua apapun alat jaringan yang kami gunakan. Biarkan kami dapat beribadah dengan lancar dan kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Hanya dekat Tuhan kami tenang. Hanya dekat Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang untuk menyembah. Mari kita katakan bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami ya Tuhan. Oh, hanya dekat padamu, padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nyatakan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, sama-sama kita katakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Amin. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau menikmati hadiratmu ya Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu. Kami hanya mau bersekutu denganmu Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi dengan lembut katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Rasakan hadiratmu Tuhan. Jamah setiap kami. biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat, biarkan
habis-habisnya kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan, buat keluarga kami Tuhan, bahkan buat gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, baik. Tuhan, Kau sungguh baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik. Kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, benar Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh indah. Kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Kami mau bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat, mari angkat tanganmu, nyatakan ku mengangkat tangan. Oh Yesus, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi
Tuhan. Diam di hadirat. Sekali lagi. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berterima kasih hadirat-Mu telah menjamah setiap kami. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan apa isi hati Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau berkati kami. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, berbuah dengan lebat. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini di minggu yang kelima di bulan Januari 2022 di tahun yang baru, kita terus tetap mengucap syukur untuk semua rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga, bahkan gereja lokal, bahkan semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setia anugerah-Mu, bahkan pengurapan-Mu yang selalu baru, yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan boleh Kau kasihi, dan lebih hari lebih kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang minggu yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau, bahkan sepanjang bulan Januari 2022 yang sebentar kami minggu depan sudah masuki bulan kedua Februari. Kami bersyukur, mari Roh Kudus berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu untuk hari ini. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu, semua hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami yang terlibat di dalam untuk ibadah raya ini di minggu kelima. Roh Kudus ambil alih, basuh kami dengan darah Tuhan Yesus, bahkan semua jemaat-Mu, semua umat-Mu yang ada di manapun, baik yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan di tempat pekerjaan kami masing-masing, dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, berakar, tertanam dengan kuat, berbuah dengan lebat 30, 60, bahkan 100 kali ganda, buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhannya yaitu healing, kesembuhan. Ya, healing tentu semua kita tahu dalam Alkitab itu ada 5 pilar ya, yang utama. Yang pertama tentu bicara tentang salvation, itu bicara tentang penebusan darah Tuhan Yesus, keselamatan. Kemudian yang kedua tentang pengudusan oleh Roh Kudus, bicara tentang Holy Spirit. Yang ketiga tentu bicara tentang healing, kesembuhan ilahi. Karena setiap kita juga terus Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari setiap kelemahan-kelemahan, baik roh, jiwa, bahkan tubuh kita. Kalau masih ada kelemahan, kita minta Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang keempat tentu blessing, berkat. Dan yang kelima tentu second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka dalam Matius 17 ayatnya yang ke-14. Satu perikop kita akan baca. Di sini perikopnya Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Tuhan Yesus dan menyembah kepadanya. Ayat yang ke-15, katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan. Ya, dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kasihan ya kalau orang sakit ayan tuh bisa sampai goncang dia. Ya, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Udah dibawa nih ke murid Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Wah, kalah. Ya, kok nggak bisa sembuh nih? Kenapa? Ayat 17 Tuhan Yesus bilang begini. Maka kata Tuhan Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Waduh, keras sekali. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.
Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ya. Kemudian ayat 19, murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, ayat 20 Tuhan Yesus katakan gini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Bukan tidak percaya loh, kurang percaya. Itu akar masalahnya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, nah di sini, sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, ayat 21 ini garis merahi. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis yang seperti ini harus dengan doa dan puasa. Jadi nggak semua setan tuh bisa diusir dengan tangking-tangkingan aja. Ya, nah kita akan lihat ada 7 step atau 7 langkah untuk mendapatkan kesembuhan dari Kristus, kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, kita harus lihat dulu akar masalahnya. Semua sakit penyakit, persoalan, ya, pasti ada akar penyebabnya. Masalahnya apa? Misalnya contoh nanti kita akan kembali ke dalam Matius 17 ya. Sekarang kita lihat Yohanes 9 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan orang yang buta sejak lahirnya. Ya. Yohanes 9 ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, lihat di sini ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Tuhan Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena, lihat garis bawahi, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ayat 6, ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Ya, garis bawahi, yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Haleluya. Jadi di mana akar masalahnya? Oh, jangan-jangan nih karena dosa orang tuanya nih. Kan dosa kutuk keturunan itu kan 3 ke 4. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak. Jadi kalau ada satu sakit penyakit, kita lihat dulu nih akarnya apa. Bisa aja karena kesalahan orang tuanya, bisa. Bisa juga kesalahan dari orang itu sendiri, bisa. Ya, itu yang harus kita periksa dulu. Apa nih akarnya? Masalahnya apa nih? Periksa diri dong. Periksa dong, masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Ya, saya kecurian, saya sakit. Masalahnya apa? Jangan-jangan kita tidak menjaga diri kita. Kita kurang makan, kurang istirahat. Bisa jadi. Ya, itu kalau dari sisi jasmaninya. Mungkin juga hati kita yang kesel sama seseorang. Orang banyak sakit kanker, kebanyakan 80%. Penyebabnya, akarnya tahu. Karena ada kebencian. Ada kekesalan, mungkin sadar atau tidak sadar. Kebanyakan harus diselesaikan dulu akarnya. Kayak rumput yang liar tumbuh, ilalang gitu. Kalau kita babat atasnya, nanti dia tumbuh lagi. Cabut dulu akarnya. Yang setuju katakan, amin. Jadi cabut dulu, lihat dulu akar permasalahannya apa. Ya, kita harus suruh dia periksa dulu. Ya, nggak usah. Atau kalau memang semuanya udah oke, nggak ada nih. Atau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Jadi di balik itu pasti ya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kayak orang buta sejak lahir ini. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang itu bukan karena bapaknya, bukan karena emaknya yang salah, bukan karena orang tua, bukan juga karena anak itu, tapi karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Itu dulu permasalahannya, akar masalahnya. Kemudian baru yang kedua,
bertobat dan kita minta dibasuh dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 1 ayat 16-20. Nah, kita baca di sini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baru dikatakan, marilah, ayat 18, Yesaya 1 ayat 18, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi ayat 20, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Amin. Yang kedua tadi, yang pertama akar masalahnya apa? Introspeksi. Kemudian setelah itu kita bertobat kalau ada kesalahan. Self correction itu harus membawakan buah pertobatan. Itu kata kuncinya. Pertama self correction, periksa, koreksi dulu. Akarnya apa? Kemudian bertobat dan minta dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan dibasuh. Ya, seperti menjadi salju oleh darah Tuhan Yesus tentunya. Ya, jangan bilang, itu kan karena dia, itu karena orang lain, karena nunjuk. Kita nggak pernah periksa diri kita. Lalu kita tidak mau bertobat, jangan mimpi dapat kesembuhan. Yang ada tambah sakit kita, karena nyalain orang terus. Ya, periksa hati kita, periksa diri kita, periksa keadaan kita. Setelah itu bertobat. Kalau saya lebih cepat, Tuhan saya salah apa? Saya minta ampun. Ingatkan, harus begitu. Jangan cari-cari kambing hitam. Si ini nih yang menyebabkan saya sakit nih. Si itu nih yang membuat saya sakit. Kembali ke hati kita. Mau gak bertobat? Mau gak minta dibasuh sama darah Tuhan Yesus? Ya. Kalau orang bertobat itu bukti kerendahan hati. Self correction dan pertobatan, baru dibasuh sama darah Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Jadi harus bertobat, baru nanti Tuhan basuh dengan darahnya, putih seperti salju, clear, beres. Baru yang ketiga, minta karunia iman. Tadi hai orang yang kurang percaya. Jadi untuk kesembuhan itu perlu yang namanya iman. Yang setuju katakan amin. Ya, iman. Jadi langkah pertama self correction, periksa akar masalahnya. Kedua, bertobat dan basuh dengan darah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan saya salah, saya minta ampun, basuh dengan darah Tuhan Yesus. Roh jiwa tubuh saya. Baru setelah itu bukan kesembuhannya yang diminta, imannya dulu, karunia imannya dulu. Makanya hai orang yang kurang percaya dikatakan di situ. Nah, kita bisa lihat contohnya dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian perempuan Kanaan yang percaya di sini perikopnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, Matius 15 ayat 21. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikut kita dengan berteriak-teriak." Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, ayat 25. Kemudian, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, dia nyembah, dia merendahkan diri. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Waduh, kok keras banget ya. Ini orang Samaria loh. Ya, orang Kanaan. Ya, jadi tetapi perempuan itu mendekat terus. Dia kata perempuan itu, "Benar Tuhan," ayat 27. "Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Wow. Ini orang luar biasa merendahkan dirinya.
Ya, ini yang sering dipakai oleh banyak orang-orang seberang bilang, lihat Tuhan Yesus ngomongnya kasar. Anggap perempuan itu anjing. Enggak, dia hanya menguji hati. Punya kerendahan hati enggak? Ya, tapi perempuan itu bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka ayat 28, di sini tergerak hatinya Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Tuhan tuh salut loh sama dia. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Banyak contoh-contoh. Perwira juga yang bilang, cukup dengan satu perkataan. Tuhan berfirman, jadi. Sembuh. Dan ini perempuan Kanaan juga melakukan yang sama. Bahkan dia sepertinya terhina. Tapi dia enggak. Orang yang sombong pasti begitu rasa, apa lu ngatain gua anjing lu? Bah, berantem dah udah. Ribut lagi. Tapi ini orang enggak. Dia malah mengikutin flow-nya. Ya, dalam penghinaan, dalam seperti tanda kutip dihina, sebetulnya Tuhan hanya menguji aja. Ini orang mau nggak direndahkan? Ya, sampai dia bilang, anjing juga tuh kan makan dari remah-remah dari meja tuannya. Wow, ini orang rendah hati sekali. Ya, makanya di situ pentingnya karunia iman itu kalau kita punya kerendahan hati. Maka dibilang, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Minta iman itu dari Tuhan. Sebab tanpa iman tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tapi kan ada stepnya tadi. Nomor 1, self correction. Periksa akar masalahnya apa. Periksa diri kita. Kedua, bertobat. Kalau saya ambil begini, mau salah nggak salah, saya minta ampun dulu aja. Karena kebanyakan kita salahnya lah. Ya, kebanyakan salahnya di kita. Kalau iblis ya udah dia di luar. Nggak usah bilang, ini karena iblis nih, udah selesai. Itu nggak ada urusan lah. Ya, karena kita, ya, manusia itu banyak kesalahan. Baik di pikiran, perkataan, perbuatan, sengaja maupun tidak sengaja. Periksa dulu. Kemudian bertobat, minta dibasuh darah Tuhan Yesus. Ketiga, minta iman itu dari Tuhan. Karunia iman. Ya, baru Tuhan kasih dia. Kemudian yang keempat, ya, nah ini Matius contohnya. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20. Dua ayat ini. Matius 18, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang keempat, bersehati. Unity. Jadi kalau ada 2 orang sepakat, 2-3 orang berkumpul, 2 orang itu suami istri bisa diumpamakan. 2-3 orang suami istri anak. Makanya harus ada mesbah keluarga, harus ada kesepakatan. Ya, di sini harus ada unity, harus ada sehati. Baru ada kesembuhan. Setelah iman baru tuh sehati. Kalau nggak ada kesehatian ya percuma. Punya iman tapi nggak bersehati, nggak unity. Ya, yang contoh lagi yang Ford Crazy Faith itu yang dia buka tingkap, yang dia buka atap, turunin orang yang sakit dengan 4 orang itu pakai tilam itu ya, tilam itu turunin ke bawah. Karena dibilang kata iman mereka yang menyembuhkan. Iman mereka tuh berarti jamak 4 orang itu. Ya, kita harus unity satu sama lain. Yang setuju katakan amin. Ya, waktu itu saya ngalamin banyak lah kalau bicara tentang sakit penyakit, termasuk dulu istri saya juga, ya, Bu Ami pernah ngalamin serosis, udah hepatitis B itu, tapi udah kronis, nujunya ke diri dia. Harusnya itu yang namanya kanker hati. Akhirnya kami sepakat semua doa puasa. Seminggu semua keluarga besar doa puasa. Apa yang terjadi? Tuhan kasih kesembuhan. Karena ada kesehatian, karena ada iman, karena ada periksa diri. Nomor 1 apa nih? Masalahnya di mana? Dan minta ampun sama Tuhan kalau ada kesalahan. Nanti kita lihat step-step berikutnya. Ya, jadi ini step yang memang udah kita jalanin. Jadi ada contoh-contoh, ada yang namanya pengalaman secara spiritual, rohani. Nah yang kelima, Kolose 4 ayat 2.
Kolose 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi bertekun dalam doa dan ucapan syukur. Doa dan berjaga-jaga, ternyata berjaga-jaganya itu adalah ucapan syukur. Kolose 4 ayat 2. Bertekun dalam doa dan pengucapan syukur. Kalau dalam seminggu belum apa, kita udah ngomel, udah doa puasa nih, ya kan? Udah sepakat nih, tapi nggak ada ucapan syukur, nggak bertekun. Itu kan ada waktunya, tenornya tuh bisa seminggu, bisa juga sebulan, ada yang baru 1 tahun, tapi dengan ucapan syukur. Ya, jangan ngomel lagi, mana nih Tuhan, mana nih, kok nggak sembuh-sembuh, mana nih? Ah udah, jangan harapin lah itu. Ya, bukti langkah iman kita dengan tekun dan mengucap syukur. Itu langkah iman. Tapi kalau ngomel-ngomel, sungut-sungut, mimpi dapat mujizat. Yang ada mati kita. Ya, mati kita. Karena bersungut-sungut itu langsung nyampe ke kuping Tuhan, tapi panas kuping Tuhan. Coba aja dengerin orang yang ngegrumble, yang grumble. Terus, ini Tuhan nih nggak adil nih, Tuhan begini, ini begini nih. Kenapa ya sampai jadi susah nih? Covid nggak berhenti-berhenti. Emangnya Tuhan yang bikin? Manusia tahu yang bikin. Iblis yang bikin. Ya Tuhan nggak pernah ngasih sakit penyakit. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaannya. Tentu di sini step-stepnya harus kita perhatikan. 1, introspeksi dong. Akar masalahnya apa? 2, setelah itu bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saya mungkin salah Tuhan, saya minta ampun. Ya, minta dibasuh sama darah Tuhan Yesus. Baru kemudian yang 3, minta iman itu. Karunia iman. Ya, tanpa iman tidak seorang pun dapat kesembuhan, dapat mujizat. Gak mungkin. Nah, baru yang 4, bersehati. Harus ada unity. 2 orang sepakat lah minimal. Nah, kalau kita gak bisa unity, suami, istri, anak gak bisa berantem terus, mimpi dapat kesembuhan. Yang ada kutuk tahu. Ini penting loh. Makanya ini harus perhatiin. Orang tuh kalau sakit tuh cepet minta kesembuhan. Nggak ada step-stepnya lah. Perhatiin step-stepnya. Ya, maunya instan semuanya. Padahal kita sama Tuhan, kalau apa-apa mintanya instan. Kita sendiri disuruh Tuhan, boro-boro. Ngedenger juga enggak, dicuekin Tuhan juga. Coba tahun 2022, apa yang disuruh sama Tuhan? Udah dapat belum? Tanya juga enggak. Ya, mikirnya hanya untuk diri kita doang. Nah, orang yang begini bisa dapat kesembuhan. Aduh, jauh lah. Saya bukan menghakimi, saya memberikan satu teguran supaya kita berubah. Saya lebih baik? Enggak. Saya pun juga banyak kekurangannya. Ya, selalu kan ada self correction. Apa nih? Penyebabnya apa nih? Sakit apa nih? Penyebabnya apa? Kesalahan kita, salah makan, kurang istirahat. Ya. Banyak macam. Merendahkan diri, bertobat dulu, cari akar masalahnya, minta iman, kemudian bersehati, kemudian bertekun dalam doa dan pengucapan syukur. Ngucapin syukur, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, 40 tahun tuh diputar-putar di padang gurun tuh. Kok jadi Kristen begini banget ya, susah banget ya, karena kamu ngomel, muter aja terus. Ya, bukan berkat, kutuk. Udahlah, jangan pernah nyalain Tuhan. Yang salah kita. Kalau orang yang ngomel tuh nyalainnya Tuhan ujung-ujungnya. Ya, nggak bisa ngucap syukur. Yang ada ngomel. Kemudian yang ke-6, Wahyu 22 ayat 2. Ini satu pesan profetik. Ini sebetulnya dari Kejadian, ada dikatakan begini, Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Jadi bukan satu ya, ada pohon-pohon kehidupan, ada banyak. Yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini nanti di kerajaan 1000 tahun. Masih ingat waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang itu? Buah pengetahuan baik dan buruk, ada satu pohon. Pohon tentang kehidupan yang dijaga sama kerup. Karena kalau bisa makan itu bisa hidup
selama-lamanya. Dan pohon ini bicara tentang herbal. Kesembuhan secara herbal. Dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Makanya sekarang banyak pohon ini, pohon itu, akaran inilah, tanaman inilah, jahe lah, kunyit lah, kencur lah, segala macam. Itu tanaman-tanaman. Manusia tuh pertama makannya buah-buahan, sayur-sayuran. Sekarang apa aja dimakan? Daging B2, daging apa, semua dimakan. Nah, sakit, jangan salahin Tuhan. Kolesterolnya tinggi, jangan salahin Tuhan. Ya, pakai herbal, itu yang keenam. Pakai herbal itu dari Tuhan juga, Tuhan kasih. Nah, enggak, saya mau makan obat dokter. Makan aja, pasti ada efek sampingnya juga. Kalau sekali-sekali yes. Tapi kalau herbal itu kebanyakan memang makan waktu. Nah, orang ini nggak sabar. Kalau saya berapa kali, udah kalau lagi ada orang yang sakit mah, pakai itu teripang saya bilang. Nanti kamu bisa sembuh. Bau amis, bau ini. Nah, ya kan? Terus kemudian kalau darah tinggi pakai apa? Ya, kalau sembelit pakai apa? Itu ada semua, herbalnya ada semua. Tuhan kasih semua itu. Itu yang keenam. 6 itu kan bicara tentang angka manusia. Penciptaan manusia. Nah, ini di sini Tuhan kasih herbal itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan yang terakhir, ini yang ketujuh. Ya. Mazmur 56 ayat 12. Mazmur 56 ayat 12. Mazmur, ya, kita baca Mazmur 56 ayat 12. Demikian firman Tuhan, nasarku kepadamu ya Tuhan akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat yang ke-13-nya, closingnya, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Tuhan dalam cahaya kehidupan. Amin, haleluya. Nasarku kepadamu ya Tuhan akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Tadi kan ada udah ucapan syukurnya. Sekarang nasar dan berserah. Ya, jadi bayar tuh nasar. Nasar tuh bisa nyembuhin. Ya, waktu itu saya punya istri, Bu Ami, saya bilang gini, kamu nasar. Kalau kamu disembuhin, kamu melayani Tuhan. Amin, mau. Gitu. Kalau orang udah sakit kayak udah mau mati pasti mau. Kalau belum mau mati, belagu dia. Ya kan? Manusia seringkali begitu. Tapi ada orang udah mau mati pun, nggak mau. Saya nggak mau pendidik nasar. Nanti saya nggak bisa bayar. Ya mati aja udah. Mati aja nggak apa-apa. Nasar aja nggak mau. Ya kan? Ayub semua. Daud bicara tentang nasar. Ya, nasar itu janji sama Tuhan. Jangan kerjanya kita nagih janjinya Tuhan. Kita nggak mau janji sama Tuhan. Mimpi. Mimpi. Ini orang egois yang begini pulang udah ke rumah bapak aja. Ya, jadi selalu kita maunya nuntut terus sama Tuhan. Janji Tuhan, saya klaim dalam nama Tuhan Yesus. Klaim lah sampai mulut kamu jontor. Ya, mulut kita jontor. Gak akan bisa. Janji Tuhan. Kita aja janji sama Tuhan gak mau. Kemudian dia janji terus gini. Kapan ya saya janji? Lupa tuh. Yang begini. Ya sudahlah. Ya, tapi Daud dia bayar nasarnya. Ya, dia lakukan ucapan syukur dengan dia berserah. Jadi apa yang terjadi? Ya terjadi, dia lakukan. Yang penting step-step ini dia ambil. Satu apa? Akar masalahnya apa? Yang kedua bertobat dan minta dibasuh darah Tuhan Yesus. Maaf. Yang ketiga minta iman. Keempat bersehati. Sepakat. Unity. Yang kelima bertekun dalam doa dan ucapan syukur. Yang keenam pakai herbal. Kalau Tuhan bilang pakai nih herbal ini, pakai. Yang ketujuh bernasar, bayar. Ya, mau nggak bernasar? Nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Itu janji kita sama Tuhan. Tuhan punya janji, kita klaim. Kita nggak mau janji sama Tuhan. Ada take and give. Jangan cuma maunya minta. Kesembuhan, minta. Berkat, minta. Giliran kita janji, nggak mau. Saya nggak mau janji sama Tuhan. Ntar saya nggak bisa. Nggak bisa lah, saudara. Ini udah akhir zaman. Nggak ada lagi lah yang kayaknya begini, dipermoy istilahnya.
Tuhan mengajar kepada anak-anak yang dikasihinya. Catat itu. Tuhan mengajar kepada anak-anak yang dikasihinya. Kita bukan anak gampang. Kalau anak gampang, cuekin aja. Biarin, lu mau malang kek, mau melintang kek, terserah lu lah. Ya. Nah ini kita harus belajar merendahkan hati kita. Nah, kalau Tuhan udah kasih step-stepnya ini melalui kebenaran firman, bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita. Bukan dengan ketulusan ya, bukan mau kejar berkatnya. Berkat mah otomatis itu. Jangan kejar berkatnya, nggak usah pikirin berkatnya. Berkatnya otomatis, kesembuhan sebetulnya otomatis. Nah, yang setuju katakan amin. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini ada healing, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Seringkali kami menganggap healing itu menjadi sesuatu yang menjadi satu kerinduan bagi yang sakit semua. Ya, tapi kami sering lupa bahwa ada step-step. Nah, kami belajar hari ini apa yang menjadi akar masalahnya terlebih dahulu. Mungkin kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan siapapun. Kami tidak menyalahkan orang lain. Nomor satu kami. Kami mau periksa hati kami, periksa diri kami. Yang kedua, kami mau bertobat. Kalau ada kesalahan kami minta ampun, dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Yang ketiga, kami minta karunia iman itu. Karena tanpa iman tidak mungkin ada kesembuhan. Tanpa iman tidak ada yang namanya pemulihan. Kemudian kami mau bersahati. Kemudian kami sepakat, unity. Ya, suami, istri, anak-anak. Yang kemudian yang kelima, kami bertekun di dalam doa dan ucapan syukur. Bukan bersungut-sungut. Dan yang keenam, kalau Tuhan berikan juga herbal secara alami, kami juga mau ambil itu. Dan yang ketujuh, kami bernasar dan bayar nasar itu. Terima kasih Bapak, materaikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, dalam jiwa kami. Dan semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat kemuliaan kami kembalikan dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Sebentar kami akan berpisah. Mari kita bangkit berdiri, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biarlah kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing, dan beraktivitas sepanjang minggu ke depan, dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya.